Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim Ar-Rohat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama dalam rangka untuk saling mengingatkan, dan kita masih dalam kitab Ar-Riqaq. Ar-Riqaq sebagaimana pernah kita jelaskan maknanya adalah hal-hal yang melembutkan hati, ya, yang membuat kita ingat tentang akhirat, tentang kematian, ya, tentang bahwasanya ada kehidupan yang abadi setelah ini, yang semua kehidupan tersebut dibangun atas perbuatan kita dalam kehidupan dunia ini, agar kita tidak lupa. Dan kita sudah sampai pada bab yang ketujuh, bab ma yuhdharu min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Bab tentang apa yang perlu diwaspadai dari keindahannya dunia dan berlomba-lomba dalam dunia. Dunia disebut dengan zahrah. Dalam Al-Quran juga disebut dunia. Zahratal hayatid dunya, mawar kehidupan dunia. Disebut dengan mawar karena dunia itu memang indah, sebagaimana bunga mawar yang berwarna-warni dengan aroma yang harum. Tetapi masalahnya mawar tersebut sangat mudah untuk layu, ya. Tidak lama, dia layu dengan sangat cepat. Hanya beberapa saat kemudian dia layu, ya. Maka begitulah Allah memberi gambaran tentang dunia, dan juga Nabi SAW memberi gambaran tentang dunia. Dia sangat cepat layu dibandingkan dengan kehidupan abadi di akhirat. Kalau kita bandingkan kehidupan dunia yang cuma 60-70 tahun, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan alam barzah yang mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sementara kita di padang mahsyar akan melewati berbagai macam peristiwa-peristiwa, itu 50.000 tahun. Sebagaimana Allah mengatakan, khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Setelah itu, kita masuk pada fase terakhir, surga atau neraka yang abadi. Sehingga dibandingkan kehidupan dunia yang 60-70 tahun itu, dibandingkan dengan kehidupan-kehidupan selanjutnya, dia sangatlah singkat. Makanya diungkapkan memang dia indah, tidak ada yang mengingkari tentang indahnya, manisnya, warna-warni, gemerlap. Tetapi dia zahrah, hanyalah mawar yang sangat mudah layu. Maka Nabi SAW memperingatkan akan hal ini agar kita tidak terpedaya dengan mawar tersebut, ya, yang mudah layu tersebut, dan jangan sampai kita berlomba-lomba pada perkara yang cepat layu dan melupakan tentang kenikmatan abadi yang Allah sediakan di akhirat kelak. Hadis pertama dalam bab ini disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsani Ismail bin Ibrahim bin Uqbah an Musa bin Uqbah qala Ibnu Syihab itu Az-Zuhri qala hadatsani Urwah bin Zubair anna al-Miswar bin Makhramah akhbarahu anna Amr bin Auf wa huwa halifun li Bani Amir ibn Lu'ay kana syahida Badran ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarahu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, dan dia pernah ikut perang Badar, pernah hadir dalam perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengabarkan kepada Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu juga, sahabat juga. Apa yang dia kabarkan? Dia mengatakan, anna Rasulullah sallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Jadi Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, 10 orang sahabat yang masuk surga. Dia ditugaskan dikirim ke Bahrain. Bahrain negeri sekarang terkenal, Al-Bahrain di sebelah timur kota Madinah. Ya, kalau kita ke arah timur kita akan melewati Riyadh, kemudian Dammam, Jubail, baru kemudian kota Bahrain atau negara Bahrain. Ya. Ditugaskan untuk mengambil jizyah. Jizyah itu adalah suatu bentuk ketundukan dari suatu negeri yang dia berada di bawah negara Islam, ya.
di bawah negara Islam. Jadi hubungan di pemerintahan Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam antara negara Islam dengan negara kafir atau negara non-muslim ada 3 model. Hubungan yang pertama hubungan perang. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang melawan orang-orang Quraisy dalam peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq sampai akhirnya Fatuh Makkah, Rasulullah SAW menaklukkan mereka. Ada juga hubungan namanya hubungan perdamaian. Hubungan perdamaian itu masing-masing mereka tinggal di negara mereka, kita tinggal di negeri kita, tapi ada perdamaian. Dan ini pernah terjadi juga antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy dalam perjanjian namanya perjanjian Al-Hudaybiyah, dan itu berlangsung sekitar 2 tahun. Jadi gencatan senjata, dan itu yang berlaku sekarang di dunia internasional. Ada namanya perjanjian damai yang mungkin dipegang oleh PBB dan yang semisalnya. Gencatan senjata itu diperbolehkan antara negeri Islam dengan negeri non-muslim kalau memang ada maslahat yang mereka pandang, dan itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, namun akhirnya mereka berkhianat. Kondisi yang ketiga yaitu negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dan mereka non-muslim dan mereka tinggal di negeri Islam. Maka mereka membayar namanya jizyah sebagai tanda ketundukan, namanya jizyah. Tetapi konsekuensi dari jizyah tersebut bahwasanya negeri tersebut akan dibela oleh pemerintah Islam. Kalau ada yang mau menyerang akan dibela, kalau ada warga negara yang punya keperluan maka akan dibela ya, dan diberikan hak-haknya. Dan kalau non muslim tinggal di negara Islam, dia bayar jizyah, orang Islam bayar zakat. Jadi sebenarnya bukan ada maksudnya mereka dirugikan. Enggak, mereka bayar jizyah. Terkadang zakatnya orang muslim lebih besar daripada jizyahnya orang non muslim. Maksud saya untuk menepis tuduhan-tuduhan yang tidak bagi kaum muslimin. Jadi ingin saya sampaikan bahwasanya hubungan antara negeri Islam dengan negeri non muslim tidak harus dalam hubungan peperangan sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan namanya orang Islam, negeri non muslim harus perang terus, padahal tidak. Hubungan bisa bermacam-macam. Di antaranya Bahrain ditundukkan oleh kaum muslimin ya. Maka mereka punya kewajiban untuk bayar jizyah sebagai ketundukan bahwasanya mereka masih dalam aturan pemerintah Islam ketika itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Rasulullah SAW berdamai dengan penduduk negeri Bahrain. Wa amara alaihim Al-Ala bin Al-Hadrami. Kemudian Rasulullah SAW menugaskan Al-Ala bin Al-Hadrami sebagai gubernur di sana. Ya. Dan setiap tahun ada penarikan jizyah. Faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Abu Ubaidah bin Jarrah pergi ke sana kemudian bawa harta yang banyak. Bawa dari Al-Bahrain, bawa jizyah tersebut, bawa ke kota Madinah. Fasami'atil ansaru biqudumihi. Kaum Ansar ketika dengar Abu Ubaidah datang, mereka gembira karena mereka tahu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu akan datang dengan bawa harta yang banyak. Fawafaqat salat subhi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Ubaidah ketika tiba di Madinah dari Bahrain, Bahrain kira-kira 1.300 kilo, kira-kira 1.400 kilo. Jauh ya. Karena saya pernah naik mobil dari Madinah ke Riyadh ke Damam Jubail ya. Madinah Riyadh sekitar 800, kemudian ke Damam 400 kilo lagi, kemudian ke Jubail sekitar 100 kilo, baru kemudian ke Bahrain. Ini kira-kira 1.300 kilo, 1.400 kilometer dari kota Madinah. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah datang membawa harta jizyah tersebut, upeti yang diserahkan dari negara Bahrain, tentunya banyak jumlahnya karena Al-Bahrain negara yang kaya ya. Dan dia tiba di kota Madinah persis Rasulullah SAW sedang salat subuh. Ketika falamman sarafa, tatkala Rasulullah SAW selesai salat subuh, ta'arradu lahu ya. Ketika Rasulullah SAW selesai salat subuh, ta'arradu lahu, mereka langsung segera menuju ke Abu Ubaidah, yaitu para sahabat semangat pengen lihat apa? Pengen lihat harta. Para sahabat semangat. Ya, mereka juga manusia ya. Mereka ibadah begitu dengar ada harta datang mereka pengen apa? Pengen lihat. Ya, manusiawi. Rasulullah SAW ketika lihat itu Rasulullah tidak marah ya. Karena habis salat subuh langsung pergi menuju harta ya. Mungkin zikirnya kurang langsung pergi ke harta. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahum. Maka Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka. Ini jarang sahabat, jarang begini ya. Yang mungkin penasaran hartanya apa, pengen lihat. Manusiawi. Habis salat subuh langsung apa?
langsung pergi lihat. Yang penting mereka salat subuh. Manusiawi. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahum. Rasulullah SAW tersenyum ketika melihat mereka. Rasulullah SAW tidak marah, tidak wajah cemburu, tidak. Wa qala. Kemudian Rasulullah SAW komentar terhadap sikap mereka yang habis salat subuh langsung pergi menuju ke harta. Kata Rasulullah SAW, "Adhunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'." Menurutku kalian ini tiba-tiba habis salat subuh langsung apa? Pergi karena kalian sudah mendengar tentang datangnya Abu Ubaidah. Yang bawa apa? Harta upeti. Wa annahu ja'a bi syai', dan dia datang bawa jizyah, bawa upeti. Para sahabat ngaku, qalu ajal, tentu ya Rasulullah. Makanya tadi kami buru-buru pengin apa? Pengin lihat. Ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, fa abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah kalian dan mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang menyenangkan kalian di kemudian hari, ya. Wallahi, kemudian Rasulullah SAW ingatkan, mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah bukanlah aku khawatir kalian miskin, bukan. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Tapi aku khawatirkan kalian dibentangkan dunia bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, orang-orang dahulu, ya, maka kalian akan berlomba-lomba untuk dunia tersebut. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang dahulu juga berlomba-lomba tentang dunia. Watulhikum kama alhathum, maka dunia tersebut akan buat kalian lalai sebagaimana mereka telah dibuat lalai oleh dunia. Dalam sebagian riwayat, fatuhlikukum kama ahlakahum, dan kalian akan jadi binasa oleh harta tersebut sebagaimana orang-orang dahulu juga binasa karena harta, ya. Ini hadis menjelaskan tentang bahayanya dibukanya dunia bagi seseorang, ya. Kefakiran bisa menimbulkan masalah, benar. Tetapi biasanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, masalah yang ditimbulkan fitnah karena kefakiran itu biasanya perkara duniawi. Tapi fitnah yang ditimbulkan oleh harta yang banyak biasanya terkait dengan agama seseorang. Seorang bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh, lupa ibadah, ya, dan banyak hal. Sehingga fitnah kekayaan lebih dahsyat daripada fitnah kemiskinan. Dan Nabi SAW berlindung daripada dua-duanya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min fatil faqar wa min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan dan daripada fitnah apa? Kekayaan. Karena dua-duanya bisa menimbulkan fitnah. Dua-duanya bisa menimbulkan fitnah. Contoh fitnah orang miskin, minta-minta. Itu tuh enggak bagus, ya. Berharap sama orang kaya, itu enggak bagus. Enggak bagus, ya. Atau mungkin dia melakukan hal yang tidak baik, ya. Kemiskinan menimbulkan fitnah, ya. Kekayaan juga menimbulkan fitnah. Tetapi fitnah yang ditimbulkan oleh kekayaan lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Oleh karenanya, kenyataan yang ada, orang yang diuji dengan kemiskinan, dia bisa lebih lulus dalam ujian tersebut. Tapi orang yang diuji dengan kekayaan jarang yang lulus. Jarang yang lulus. Karena orang kalau dari ujian kemiskinan, ya mungkin dia tadi, dia bisa lebih sabar, dia bisa lebih makan sederhana, tapi dia masih dekat dengan Allah, dia masih ibadah, ya dia ada kekurangannya. Tapi orang diuji dengan kekayaan biasanya tidak lulus. Pertama dia sombong, angkuh, merendahkan orang lain, mungkin dia bermaksiat, mungkin dia hura-hura, mungkin duitnya dia buang ke sana kemari, semuanya ada hisapnya. Semua ada hisapnya. Banyak hal, ya. Tapi orang yang lulus dari kedua-duanya tentu yang baik. Ada orang yang kaya yang lulus dari fitnah kekayaan. Ternyata uangnya dia gunakan untuk kebaikan, untuk umrah, untuk haji, untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk bersedekah, dan banyak hal. Untuk berbakti kepada orang tua, untuk menyambung silaturahmi, memperhatikan fakir miskin, memperhatikan tetangga. Tapi kenyataannya ketika seorang diuji dengan kemiskinan, lebih mudah lulus daripada diuji dengan apa? Kekayaan. Makanya Nabi SAW menyebutkan ketika dia melihat penghuni neraka, dia mengatakan, "Fara'aitu aktsara ahliha al-aghniya." Aku melihat kebanyakan penghuni neraka orang-orang kaya. Berarti ada orang miskin, ada, tapi kebanyakan penghuninya orang-orang apa? Orang kaya. Karena kebanyakan orang kaya tidak bisa lulus ketika diuji dengan kekayaan. Buat mereka terjerumus dalam kemaksiatan, kesombongan, keangkuhan, lupa diri dan yang lainnya. Makanya di sini Nabi SAW ingatkan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan aku takutkan menimpa kalian. Artinya kalau kalian diuji dengan kemiskinan, kalian masih bisa bertahan. Dan kalian sudah biasa. Para sahabat sudah biasa diuji dengan apa? Kemiskinan. Mereka biasa miskin. Mereka sudah meninggalkan harta mereka ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Mereka sudah biasa hidup
hidup miskin. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Yang aku khawatirkan justru kalau kalian dibukakan dunia. Lihat saja buktinya. Baru datang Abu Ubaidah bawa jizyah, kalian habis sholat langsung apa? Langsung penasaran, langsung ke sana. Ini hanya pengen lihat-lihat, belum miliki, hanya pengen lihat-lihat. Bagaimana lagi kalau harta tersebut dimiliki oleh kita? Tidak semua orang kuat memiliki harta yang banyak. Jadi udik lah, jadi sombong lah, jadi angkuh lah, pamer lah, melakukan hal yang aneh-aneh lah, ya. Seperti banyak orang kita lihat sekarang di YouTube yang aneh-aneh, orang kaya baru ya, orang baru kaya. Ya, kalau orang kaya asli tidak seperti itu ya. Sudah lama kaya, ini baru kaya itu pamer ini, pamer anu, karena nggak biasa kaya. Jadi apa? Udik ya. Biasa begitu. Oh, orang baru kaya ya. Dan itu fitnah ya. Padahal Nabi SAW dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna ma'ana bimin zalatil walid alaikum. Sungguhnya aku ini seperti ayah kalian. Rasulullah menyifati para sahabat seperti dia seorang ayah. Dan namanya ayah biasanya, kalau punya anak yang dia pikirkan ekonomi anaknya, itu yang dia pikirkan. Itu anak biasanya ayah seperti itu. Tapi Nabi SAW terbalik. Dia kalau miskin dia tidak begitu khawatir. Dia khawatirkan kalau malah dibukakan apa? Dunia. Bukan dunia. Seperti yang sekarang ya. Dunia gemerlap buat orang lalai, lupa ibadah, tahu-tahu umur sudah tua, ya entah baca Qur'annya berapa kali khatam nggak tahu, ya sedekah masih sedikit dibandingkan harta yang dia miliki. Kalau uang untuk jalan-jalan, untuk senang-senang, ya ini maksudnya itu yang Rasulullah SAW khawatirkan. Kalau orang miskin sabar dapat pahala, ya. Mungkin dia sholat menangis minta harta nggak dikasih dapat pahala dia sholat, ya dan banyak hal. Jadi dikata Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku ini dia mengatakan dalam Fathul Bari, wa in kana lahum fi syafaqa alaihim kal ab lakin haluhu fi amril mal yukhalifu halal walid. Meskipun Nabi SAW kasih sayangnya kepada para sahabat seperti seorang ayah kepada anak-anak, tapi untuk urusan harta Rasulullah SAW tidak sebagaimana bapak-bapak yang lainnya. Beliau justru khawatir harta dibukakan bagi anak-anak ya. Maka ini pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kenapa ketika harta sudah dibuka bagi kalian, fatanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba untuk memperkaya harta, dan ini yang jadi kenyataan. Sekarang kumpulan kalau kita lagi ngobrol, baik bapak maupun ibu-ibu, kita tidak bicara tentang gimana perhatian sama anak yatim atau kajian sudah sampai mana. Yang kita bicara usahamu sudah sampai mana, gimana sudah jadi bicara kita dunia melulu. Ini bicara umuman manusia ya. Kalau kumpul enggak bicara akhirat. Tidak berlomba-lomba dengan masalah akhirat. Kamu sudah hafal sampai mana? Kamu sudah hatam berapa kali? Gimana ibadahmu? Gimana baktimu sama orang tua? Bagaimana? Bicara tidak masalah dunia, gimana usahamu, bagaimana perkembangannya, bagaimana keuanganmu, bagaimana ekonomimu. Itu yang dibicarakan karena orientasinya memang dunia. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah dibukakan dunia fatanafasuha, kalian akan berlomba-lomba saling bersaing. Apa itu tanafus? Tanafus itu ingin tampil sendiri, namanya tanafus. Dia ingin tampil beda, yang lain tidak boleh sama dengan dia. Ada yang ini dia ingin lewat lagi, ada yang dia ingin lewati orang tersebut. Itu sifat manusiawi kalau sudah dibukakan dunia. Akhirnya lomba-lomba, mobil paling banyak lah, rumah paling banyak lah, usaha paling top lah, yang paling sering jalan-jalan lah, yang paling banyak keluar negeri lah, yang paling banyak beli tas lah kalau ibu ya. Begitulah pembicaraan seperti itu. Itu yang dibanggakan, yang di suatu perkara yang akan sirna yang dibanggakan, perkara yang akan membawa hisab yang panjang di akhirat yang akan malah dibangga-banggakan. Karena memang begitu, itu sudah manusiawi. Makanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah khawatir sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semua orang kuat punya harta dia bisa mengelola dengan baik. Tidak semua orang bisa. Harta itu menggiurkan. Dia punya harta, pengen beli ini, pengen beli anu, pengen ke sana, pengen kemari, pengen coba ini, pengen coba anu, lupa uang, waktu habis untuk coba ini, coba anu, untuk berangkat ke sana, berangkat ke sini, untuk akhirnya tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara tabungan deposit untuk akhirat sangat minim. Sangat minim. Sedekah ada tapi tidak banyak, baca Quran ada tapi cuma bulan Ramadan doang. Berbakti sama orang tua ada, cuma pasti perhitungan sama orang tua. Ya, dan banyak hal, ya.
Ketika seorang sudah berlomba-lomba tentang dunia, maka Nabi mengatakan fatuhlikukum kama ahlakahum. Maka kama ahlakathum, maka dunia tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu pernah binasa dengan dunia. Dalam riwayat yang tadi kita bacakan, fatuhlikum kama ahlathum, maka dunia tersebut akan buat kalian lalai, lupa dengan akhirat sebagaimana dunia tersebut telah menjadikan orang-orang terdahulu juga lalai. Ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian menjadikan dan anak-anak kalian menjadikan kalian lupa dari akhirat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sendiri merasakan ya. Ada kita buka usaha kecil-kecilan, benar. Mikir, ya. Mikir itu, mikir sana, diperiksa, ya manusiawi lah. Maka seorang harus menakar diri, ya. Kalau perlu silakan, kalau enggak perlu jangan kebanyakan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Perkataan ini dari Ibnu Hajar rahimahullah, berkata, disebut dengan Zahrah, mimma yaftakhirun nasu bi husnihi ma aqillatil baqa. Orang-orang itu bangga-banggaan dengan dunia yang mereka miliki, padahal dunia tersebut sangat mudah sirna. Sangat mudah sirna, itu yang dibangga-banggakan. Hadis berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bab waspada terhadap gemerlap dunia dan waspada jangan suka berlomba-lomba tentang dunia. Hadis berikutnya, Imam Al-Bukhari berkata, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Laits bin Sa'ad, an Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Suatu hari Rasulullah sallam pergi keluar dari rumahnya menuju ke kuburan syuhada Uhud. Kuburan syuhada Uhud. Kemudian Rasulullah sallam mendoakan mereka. Rasulullah mendoakan mereka kuburan syuhada Uhud. Ini peringatan, maksudnya bahwasanya kita tidak mengapa kita pergi ke kuburan orang-orang soleh yang berjasa bagi kaum muslimin, tapi kita mendoakan, bukan minta doa, ya. Salah. Ya. Kita Rasulullah ke kuburan syuhada Uhud, para sahabat ke sana mendoakan, karena orang-orang meskipun mereka orang soleh, mereka sudah tidak bisa beramal. Kita ingin mendoakan mereka agar derajat mereka semakin apa? Semakin tinggi. Dan itulah fungsi orang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang hidup memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya. Dan itulah fungsi ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena itu mengingatkan kalian pada hari akhirat, di antaranya kita mendoakan penghuni kubur. Tidak seperti praktek sebagian saudara-saudara kita yang pergi kuburan orang-orang soleh malah minta-minta di situ. Ya, ini salah, ya. Jadi tidak mengapa kita pergi kuburan orang soleh untuk mendoakan agar mereka semakin tinggi derajatnya. Setelah itu, tsumman sarafa ilal mimbar. Setelah Rasulullah SAW setelah mengunjungi kuburan syuhada Uhud, Rasulullah SAW pergi ke mimbar, itu Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Inni faratukum wa ana syahidun alaikum." Aku nanti di akhirat mendahului kalian. Dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Demi Allah sekarang aku sedang melihat telagaku. Telagaku. Wa inni qad utitu mafatihah khazainil ardi wa mafatihil ardi. Sungguh aku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan, ya, kekayaan dunia. Rasulullah kabarkan di kemudian hari kaum muslimin akan menaklukkan Persia, akan menaklukkan Romawi, dan tentunya akan mendapatkan harta mereka. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sungguh aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelah kematianku, karena para sahabat imannya kuat. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tapi aku khawatirkan kalian berlomba-lomba tentang dunia. Ini hadis ini maknanya sama seperti hadis sebelumnya. Rasulullah SAW mengatakan, ana faratukum, aku akan mendahului kalian. Di antara perhatian Nabi kepada kaum muslimin, di antara para sahabat, Rasulullah SAW nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, Rasulullah SAW mendahului kaum muslimin dan beliau menunggu kaum muslimin di telaga beliau. Untuk menyiapkan telaga beliau agar didatangi oleh kaum muslimin untuk minum dari telaga beliau, karena hari tersebut hari yang sangat terik dan panas, di mana matahari dalam jarak 1 mil, sehingga manusia kepayahan, kepanasan, dan mereka butuh dengan minum. Rupanya Rasulullah SAW sudah mendahului di telaga beliau. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana syahidun alaikum, aku akan persaksikan kalian atas kebaikan kalian.
Dan Rasulullah mengabarkan, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Dan sekarang demi Allah aku sedang melihat telagaku. Kata para ulama, telaga Nabi sudah ada. Tapi nanti dihadirkannya pada hari kiamat. Seperti neraka juga sudah ada, tapi akan dihadirkannya pada hari kiamat. Surga juga sudah ada, tapi akan dihadirkan pada hari kiamat. Sekarang kita enggak tahu ya. Tapi akan dihadirkan pada hari kiamat ya. Dan dalil-dalil akan hal ini sudah sangat banyak. Dunia alam semesta luas, bumi kecil. Allah mau taruh surga di mana, mau taruh neraka di mana, terserah Allah. Tapi sudah ada. Dan telaga Nabi pun sudah ada. Akan dihadirkan pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW kemudian kabarkan, wa inni qad utitu mafatih khazainil ard. Aku akan telah dicatat oleh Allah akan diberikan perbendaharaan dunia dan itu akan didapati oleh Khulafa ar-Rasyidin. Di zaman Khulafa ar-Rasyidin maka Persia, Romawi ditaklukkan dan kaum muslimin mendapatkan harta yang banyak. Ini Rasulullah SAW ingatkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni wallahi, sungguhnya aku demi Allah, ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di." Wahai para sahabatku, aku tidak khawatir kalian berbuat syirik setelahku. Rasulullah tahu bagaimana keimanan para sahabat. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatirkan kalian berlomba-lomba tentang dunia. Berlomba tentang dunia ya. Maka seorang waspada, dunia kita perlukan. Dunia kita perlukan dan kita butuhkan untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan kegiatan agama kita butuh dunia. Umrah butuh duit, bernafkah anak istri juga butuh duit, tapi hati-hati. Jangan menjadikan dunia sebagai orientasi kita berlomba-lomba bangga-banggakan. Kalau mau cari dunia, niatnya akhirat. Adapun cari dunia, murni dunia, ini hanya menambah beban kita di akhirat kelak. Hanya menambah beban kita di akhirat kelak. Ya. Maka jangan sampai kita berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang menjadi beban kita di akhirat. Tapi kalau kita gunakan dunia untuk akhirat kita, oh bagus. Silakan cari dunia, silakan kerja, silakan berusaha, silakan berdagang. Ya. Tapi kalau dapat untuk akhirat, entah untuk berbakti sama orang tua, untuk membiayai anak sekolah, untuk tetangga, untuk dakwah, untuk umrah, untuk haji, pokoknya niatnya untuk akhirat. Agar tidak menjadi beban bagi kita di akhirat kelak. Adapun kumpulin dunia, kumpul, ini hisabnya semakin panjang, semakin panjang. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi." Sungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian itu keberkahan bumi yang Allah keluarkan bagi kalian. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi, "Wa ma barakatul ardi?" Apa itu keberkahan bumi ya Rasulullah, keberkahan dunia? Qala zahratud dunya, itu harta yang berlimpah. Ini yang Rasulullah khawatirkan, ya, bukan kemiskinan tapi kemegahan dunia. Faqala lahu rajulun, ada seorang bertanya kepada Nabi, "Hal ya'til khairu bisyarr ya Rasulullah?" Apakah kebaikan akan mendatangkan keburukan? Artinya sahabat ini bertanya, Rasulullah menamakan kemegahan dunia dengan barokat, barokatil ardi, ya. Keberkahan dunia itu kan baik. Apakah akan mendatangkan keburukan? Kebaikan tersebut akan mendatangkan keburukan? Maka dia bertanya, ini kan Rasulullah menamakan harta tersebut dengan barokat, berarti baik. Harta berlimpah ruah itu keberkahan. Tapi terus kenapa dikhawatirkan? Apakah keberkahan tersebut akan mendatangkan keburukan? Fasamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun terdiam atas pertanyaan tersebut. Hatta dhanantu annahu yunzalu alaihi, sampai kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sang perawi hadis, aku menyangka ada wahyu yang turun kepada Nabi. Karena Nabi kalau sudah wahyu turun, beliau terdiam. Ya. Tsumma ja'ala yamsahu an jabinihi. Setelah itu, setelah terdiam, kemudian Rasulullah SAW berkeringat. Kemudian Rasulullah SAW mengusap keringat dari dari dahi beliau, ya, dari pelipis beliau. Faqala, kemudian beliau berkata, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Yang bertanya berkata, "Qala ana," saya ya Rasulullah. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sang perawi hadis berkata, "Laqad hamidnahu hina tala'a lidzalik." Kami pun memujinya karena dia ketika ditanya mana dia pun ngaku, saya ya Rasulullah. Kalau dia tidak ngaku-ngaku, ya, dia angkat tangan, saya ya Rasulullah.
Qala, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaannya, la ya'til khairu illa bil khair. Sungguhnya kebaikan tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan pula. Inna hadzal mala khadiratun hulwatun. Sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Wa inna, nanti kita jelaskan habis ini. Kita bacakan dulu. Wa inna kullama anbatar rabi yaqtulu habatan aw yulim. Sungguhnya itu tumbuhan yang ditumbuhkan di musim semi, ya, yang dimakan bisa membuat seekor hewan kemudian mati atau hampir mati. Kita makannya banyak, nggak pikir-pikir, akhirnya mati. Dan ada terjadi hewan seperti itu. Dia ada tanaman yang dia suka, dia makan nggak berhenti sampai perutnya membengkak, kemudian dia pun mati. Atau dalam kondisi sakit dan hampir meninggal, hampir mati. Illa akilatal khadirah. Kecuali hewan yang memakan al-khadirah. Al-khadirah itu tumbuhan yang tidak begitu bagus. Jadi hewan pun makan seadanya, tidak banyak-banyak. Dia jenis makanan bagi hewan yang kurang digemari. Akalat hatta, dia pun makan hatta idzam taddat khasirataha, kemudian dia makan hewan tersebut, dia makan sehingga ketika sudah mulai terisi di dua lambungnya, lambung kanan lambung kiri, istaqbalatis syamsu, maka dia pun berhenti makan, kemudian dia menghadap ke arah matahari, fajtarrat, kemudian dia keluarkan sebagian makanannya karena kekenyangan, dia keluarin, wa salatat wa balat, kemudian dia, mohon maaf, dia buang air, ya, dia dengan mencretnya atau dengan buang air kecil, thumma adat fa akalat, kemudian dia kembali, dia makan lagi. Wa inna hadzal mal hulwatun, sungguhnya harta ini adalah manis. Man akhadhahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, wa wada'ahu fi haqqihi, diletakkan, dikeluarkan di cara yang benar, fa ni'mal mauna huwa, maka itu sebaik-baik temannya harta tersebut, sebaik-baik penolongnya. Wa man akhadhahu bi ghairi haqqihi, siapa yang mengambil harta tanpa hak dengan cara yang zalim, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Tapi kita kembali, hadis ini hadis panjang, ya. Rasulullah SAW jadi mengabarkan kepada para sahabat, sungguhnya aku khawatirkan kepada kalian adalah keberkahan dunia yang Allah keluarkan buat kalian. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu barakatul ardi? Barakatul ardi, keberkahan dunia. Rasulullah mengatakan, zahratud dunia, itu keindahan, mawarnya dunia, keindahan dunia. Maka sahabat ini bertanya, kok aneh? Kalau itu kebaikan, kenapa dikhawatirkan? Kalau itu kebaikan, kenapa dikhawatirkan? Ini dalil bahwasanya hukum asal dunia itu baik, selama bisa digunakan pada tempatnya. Tapi kalau tidak bisa digunakan pada tempatnya, akan menjadi apa? Keburukan. Makanya Allah menamakan harta dengan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam Al-Quran kata Allah, sungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair, itu maksudnya harta. Kecintaannya kepada harta sangat tinggi, dan itu sifat manusia. Semua kita manusia suka dengan harta. Suka dengan emas, suka dengan perak, suka dengan bangunan yang indah, suka dengan mobil yang mewah, manusiawi. Makanya kecintaan manusia kepada dunia, kepada kebaikan, la syadid. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, in taraka khairanil wasiyah. Allah menamakan harta dengan kebaikan. Jadi hukum asal dunia, semua yang Allah keluarkan ini kebaikan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Maksudnya rezeki dari langit dan rezeki dari bumi. Jadi Allah menamakan harta dunia dengan keberkahan. Tetapi Rasulullah ingatkan, ini yang dikhawatirkan ketika seorang tidak bisa menggunakan keberkahan pada tempatnya. Makanya sahabat bertanya, Rasulullah, kok bisa kebaikan mendatangkan keburukan? Maka Rasulullah SAW pun terdiam ketika ditanya dengan pertanyaan tersebut. Diamnya Nabi pada saat menyangka ada wahyu yang turun, dan benar. Di antara ciri wahyu turun, Rasulullah SAW terdiam, kemudian berat, Rasulullah merasakan keberatan sampai akan keluar keringat meskipun di musim dingin. Itu di antara ciri Rasulullah SAW sedang menerima wahyu. Malaikat Jibril kasih wahyu kepada Nabi, ditiupkan dalam ruhnya, dalam jiwanya, sehingga meskipun musim dingin akan bercucuran keringat. Dan benar, tidak lama kemudian Rasulullah SAW mengusap dahinya, ya, pelipisnya yang penuh dengan keringat. Setelah itu beliau berkata, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya? Para sahabat sudah khawatir, ini orang nanya-nanya sampai Rasulullah keringatan.
Alhamdulillah dia muncul. Dia bilang, saya Rasulullah. Sampai para sahabat berkata, laqad hamidnahu hina tala ali dzalik. Kami pun puji dia. Hampir kami marah-marahin dia gara-gara bikin Nabi apa? Keringatan. Ternyata dia muncul. Saya Rasul tadi yang bertanya. Dia bertanya benar bertanya. Karena bagi dia suatu yang aneh. Rasulullah SAW menamakan harta dengan keberkahan, tapi kok mendatangkan keburukan? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, la ya'til khair illa bil khair. Benar, kebaikan itu akan mendatangkan apa? Kebaikan. Jika didapatkan dengan cara yang benar dan digunakan di cara tempat yang benar, itu baru baik mendatangkan kebaikan. Tapi jika tidak ketemu dua ini, nanti akan Rasulullah jelaskan. Jadi harus cari dengan cara yang baik, dikeluarkan pada cara yang baik. Itu baru kebaikan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan. Namun banyak orang tidak bisa seperti itu. Banyak orang lupa diri. Makanya Nabi mengatakan, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Harta dunia itu khadirah, hijau dan manis. Hijau dipandang menyenangkan, dirasakan apa? Manis. Itu harta. Harta, kita punya mobil baru, ngelihat sudah senang. Ngelihat aja sudah apalagi kalau sudah dinaikin ya. Ya, sudah dinaikin ya. Apa saja dunia menyenangkan. Dilihat saja sudah menyenangkan. Apalagi kalau kita miliki, punya orang aja kita lihat senang ya. Apalagi kalau kita yang punya ya. Makanya Rasulullah SAW, dunia itu hijau dan manis. Siapapun orang, omong kosong kalau enggak zaman sekarang ya. Omong kosong bilang saya enggak suka dunia, enggak, kita semua suka, enggak usah munafik. Tinggal bagaimana kita bisa mengontrol diri kita melawan hawa nafsu kita terhadap dunia, untuk dunia tersebut kita gunakan untuk akhirat kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat manusia terhadap dunia seperti hewan. Ada 2 ekor hewan. Rasulullah kabarkan sekarang yang pertama, dalam riwayat inna mimma anbatar rabi yaitu musim semi, ada setelah hujan yang lama panjang, kemudian musim semi mulai tumbuh rumput-rumputan yang benar-benar lezat yang disukai oleh hewan-hewan ketika itu. Ya, maka ada hewan yang makan dengan banyak saking sukanya, dia makan sampai perutnya kenyang, dia makan terus sampai akhirnya sakit, akhirnya mati. Itu ada hewan seperti itu. Ya, hewan seperti itu ada ya. Kata Nabi, yaqtulu habatan aw yulim, akan membuat hewan tersebut mati karena dia makan tidak kira-kira, lebih dari kebutuhan, karena memang enak makanan tersebut. Akhirnya dia mati atau dia kesakitan. Ini ada model manusia seperti itu. Dia mencari harta di luar kebutuhannya. Terus dan tidak pernah berhenti. Orang kalau sudah orientasinya dunia, dia tidak akan pernah berhenti. Karena cita-citanya tentang dunia tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berakhir. Nabi Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Lihat yang ke bawah, jangan pernah lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, kita akan pernah selesai. Mau kaya apapun pasti ada yang lebih kaya, ya. Mau mobil bagus apapun pasti ada yang lebih bagus ya. Saya kemarin pas lewat ada teman sales Toyota, "Ustaz, ini mobil harganya 8 miliar. Oh, 8 miliar mobil apa? 8 miliar. Tapi bagi dia mungkin uangnya triliun. Ini bagi dia kecil, tapi kita kan waduh. Hisapnya panjang sekali 8 miliar. Ya kalau kita beli mobil, taruh kita punya duit banyak 2 miliar tapi benar-benar terpakai, nyaman ke sana. Terkadang 8 miliar bukan buat gaya doang, enggak ada maksudnya kenyamanan juga enggak. Modelnya mobil model tuh seperti saya punya teman punya mobil Jeep yang waktu dia beli sekitar 1,5 M. Dia cerita ketemu orang bilang, "Pak, ini bagus ya Bapak ngerawat mobil tua, bisa dirawat." Padahal mobil baru, cuma modelnya model apa? Model lama. Ya, jadi maksud saya ya 8 miliar ya buat mobil doang ngapain ya. Tapi demikian orang berlebihan, dia punya uang banyak terus mau apa? Sehingga dia seperti hewan tadi, maka dan ini akan membinasakan dia nanti. Di alam barzah membinasakan dia, apalagi di akhirat kelak. Lebih dari kebutuhan. Kalau kita punya seperti kita, intinya kita punya kaedah. Kamu silakan beli apapun. Yang penting kalau ditanya Allah siap jawab, enggak ada masalah. Ya, siap jawab. Apapun kau beli silakan. Apapun kau kemana-mana, duitmu kau buang kemana-mana. Yang penting kalau ditanya Allah siap jawab, karena pasti akan ditanya. Setiap harta akan ditanya dengan 2 pertanyaan. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Itu aja, enggak ada pertanyaan lain. Dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Kalau kau lolos 2 pertanyaan itu selamat. Mau pakai harta sebanyak apapun, enggak ada masalah. Inilah model hewan pertama, karena makanannya enak, dia makan banyak sampai perutnya besar sampai akhirnya dia pun mati atau dia kesakitan. Illa akilatal khadirah, kecuali hewan model kedua yang dia memakan jenis rumput-rumputan yang disebut dengan khadirah, yang rumput ini tidak seperti sayur mayur, tidak seperti rumput yang pertama yang disenangi oleh
hewan yang muncul di musim semi, musim rabi'. Ini setelah itu yang mungkin agak kering. Jadi dia makan secukupnya. Dia tidak rakus ketika dia makan. Ya. Ketika dia merasa dirinya sudah berlebihan, dia berhenti. Kata Nabi SAW, hatta idza imtaddat khasirataha. Ketika dua lambung kanan kirinya sudah merasa penuh, dia berhenti. Hewan tersebut istaqbalat syamsa, kemudian dia pun menghadap ke matahari. Dia diam, fajtarrat, kemudian dia keluarkan yang ada di mulutnya, ya. Sapi begitu ya. Ada yang bisa dikeluarkan, ada hewan yang bisa keluar apa? Makan dari mulutnya. Kemudian salat itu bahasa kita dia mencret, dia keluarkan. Karena ini berlebihan dia tunggu sampai keluar, ya. Balat dia buang air kecil. Artinya lambungnya dia mulai kosong lagi, baru dia makan lagi. Ini suka dengan dunia, tetapi dia ada sinyal yang harus dia berhenti. Dia ngerti ini berlebihan, saya berhenti dulu. Sehingga sebenarnya ada yang mengatakan ini maksudnya orang yang berdosa kemudian dia bertobat, segera tobat. Ya, dia ngerti saya telah berlebihan. Inilah yang jadi masalah, banyak orang tidak bisa mengontrol ketika dia punya uang yang banyak. Pingin beli ini, pingin beli anu. Dia lupa bahwasanya semua yang dia beli itu akan dihisab. Dia senangi keinginan anaknya dia penuhi sepenuh-penuhnya, keinginan ininya dia penuhi tanpa mengontrol diri. Harusnya seorang berhenti, lihat dulu ini uang buat apa, keperluan atau tidak. Kalau ada keperluan silakan, kalau enggak berhenti dulu karena akan mendatangkan hisab yang panjang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa inna hadzal mal hulwatun, sungguhnya harta itu manis. Siapapun menyukainya manis. Kemudian Rasulullah ingatkan, man akhadahu bihaqqihi, siapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, bukan cara yang curang, bukan cara yang zalim, bukan cara menipu orang. Wa wada'u fi haqqi, kemudian diletakkan pada tempatnya. Fa ni'mal maunatu huwa, maka ini harta yang paling sahabat yang terbaik, pembantu yang terbaik. Dia akan bahagia di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata, ni'mal malus salih lirajul salih. Sebaik-baik harta yang baik jika dimiliki oleh lelaki yang saleh. Dia punya harta, orang saleh punya harta, lihat apa yang dia lakukan. Dia macam-macam, dia sumbang ke sana, sumbang ke sini, bikin masjid, bikin pondok, membantu anak yatim, bantu para janda, ya, banyak. Saya kemarin dikasih duit untuk bantu para janda ya. Janda tua, janda muda dibantu ya, bukan yang muda doang. Tapi maksudnya ini khusus buat janda-janda. Dikasih ada. Nah, buat anak yatim ada, ya. Masya Allah. Harta kalau dimiliki oleh orang soleh berkah. Jadi dia mengambil harta dari tempat yang benar dan dia meletakkannya atau menyalurkannya pada tempat yang benar. Dan ini sebaik-baik harta yang menemaninya. Kemudian waman akhadhahu bighairi haqqihi, siapa yang mengambil harta dengan cara yang tidak benar, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba, ini seperti orang yang makan tidak pernah kenyang, tidak ada berkahnya. Dari sini kita bisa bagi harta menjadi 4 model. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan disalurkan dengan cara yang tepat. Ini yang terbaik. Ini yang menyelamatkan seorang di alam barzah dan menyelamatkan seorang di akhirat. Kita berusaha model pertama. Model kedua, harta diambil dengan cara yang benar, penyalurannya enggak tepat. Untuk ini, untuk foya-foya, untuk bersenang-senang, berlebihan. Kita bukan yang enggak boleh senang, boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Kesana ke sini, habis waktu ya. Enggak berhenti, berpesiar terus ya. Kapan baca Qur'annya? Kapan zikirnya? Ya. Kecuali kalau tugasnya sebagai pilot ya enggak apa-apa, jalan-jalan terus, emang tugas. Kalau bukan pilot, jalan melulu sana ke sini, kemudian bangga saya sering kesana ngapain? Buang-buang umur, bukan buang waktu lagi. Buang-buang apa? Umur, buang-buang duit, buang umur, hisapnya panjang. Kalau ada keperluan enggak ada masalah, kita silaturahmi, nengok siapa, oke lah. Tapi kalau cuma jalan-jalan dulu, berarti kita dapat harta dengan cara yang tepat, penyalurannya tidak tepat. Apalagi buat maksiat. Ya. Buat zina, waliyadzubillah, buat minum khamar, buat nonton yang tidak-tidak, buat ya aduh, uang banyak-banyak kita buang, coba kita sumbangkan di jalan Allah, Masya Allah. Model ketiga, harta yang kita dapat dengan cara yang haram. Kemudian kita salurkan ke cara yang benar, percuma, enggak ada faedahnya. Cara dengan menipu, cara korupsi buat haji percuma. Saya kemarin ngisi manasik, ada yang bertanya, Ustaz, harta saya masih ada yang setengah-setengah ini buat hajian. Mencari haji yang harta yang bersih. Harta yang bersih.
Kamu punya harta yang kotor, ya, kemudian kamu gunakan untuk yang baik, tidak ada faedahnya karena cara mendapatkannya dengan cara yang kotor. Yang benar kalau kamu caranya kotor, kembalikan. B, dari harta riba kemudian bangun masjid, nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Apalagi kalau dibangga-banggakan. Ya. Nggak benar. Bertobat kepada Allah, jangan cari harta dengan cara yang haram. Ya. Yang terakhir yang parah, yang keempat, harta dicari dengan cara yang haram dan dihabiskan juga dengan cara yang haram. Nah, orang seperti ini tidak seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ini orang yang tidak pernah puas, tidak pernah diberi kebahagiaan. Dia mencari, benar kelezatan dia dapat, tapi kebahagiaan Allah cabut dari hatinya. Dan betapa banyak orang seperti itu. Kaya raya tidak bahagia. Buktinya apa? Tidak bahagia, akhirnya morfin. Benar gak itu? Kenapa dia begitu? Karena tidak bahagia. Kompak sama istrinya, kemudian narkoba. Enggak bahagia dua-duanya. Harta tidak kekurangan, ATM berlebihan. Tapi enggak bahagia. Buktinya cari kebahagiaan dengan cara yang haram. Tidak pernah puas, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Yang makan tidak pernah kenyang. Jadi hati-hati, kita dunia diperlukan ya, tapi menjadi sarana kita untuk akhirat. Ya, kapan kita gunakan harta tersebut untuk kebaikan. Kita harus mikir istana kita di akhirat. Jangan terpedaya dengan bangun istana di dunia. Istana di dunia, akhirat kita tidak ada istananya. Yang ada gubuk reot di tengah neraka jahanam. Waliyadzubillah ya. Taib, kita lanjutkan. Atau sudah ibu-ibu? Lanjut ya. Taib, hadis berikutnya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsani Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah, qala sami'tu Aba Jamrah qala khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang setelahnya. Dan seterusnya, setelahnya. Jadi sebaik-baiklah generasi para sahabat, kemudian setelahnya. Wa qala Imran, fama adri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qaulihi marratain aw thalathan. Aku tidak tahu Rasulullah SAW menyebutkan 2 kali atau 3 kali setelah generasinya. Itu ada 2 kemungkinan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu para sahabat, kemudian setelahnya itu tabi'in, tsumma alladziina yalunhum, kemudian tabi'ut tabi'in. Apakah sampai pada tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, ataukah setelahnya lagi? Sahabat yaitu orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Tabi'ut tabi'in itu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Di antaranya seperti Imam Malik. Kalau tabi'in seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah rahimahullah bertemu dengan sahabat. Imam Malik bertemu dengan tabi'in. Generasi setelahnya maksudnya setelah dari tabi'in yaitu generasinya misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini yang generasi yang terbaik. Tsumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yanzuruna wa la yufun wa yadhhar fihimus siman ya. Kata Nabi SAW, kemudian setelah generasi tersebut, setelah generasi ketiga atau generasi keempat, muncul generasi-generasi yang mereka tidak amanah. Tidak amanah. Para ulama mengatakan maksudnya mereka orientasinya dunia. Sehingga buktinya apa? Yashhaduna walau yustashhadun. Mereka sedikit-sedikit menjadi saksi, padahal tidak diminta jadi saksi. Kenapa? Karena ada dunia yang mereka kejar. Langsung saya mau jadi saksi, padahal tidak diminta jadi saksi. Sebelum diminta menjadi saksi, mereka sudah mau menjadi saksi terlebih dahulu. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka berkhianat dan mereka tidak bisa dipercaya. Kemudian mereka bernazar, kami akan begini, akan begitu, ternyata mereka tidak melakukannya. Dan nampak di sifat mereka sifat-sifat gemuk ya. Ini disebutkan. Bahwasanya di antara sifat mereka ketika itu mereka badannya besar-besar ya, menunjukkan kurang perhatian terhadap akhirat, sehingga nampaklah sifat mereka tadi belum diminta untuk menjadi saksi sudah menjadi saksi. Dikasih amanah tidak menjalankan amanah. Bernazar saya akan begini, ternyata mereka tidak lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka telah tertipu dengan dunia. Mereka telah tertipu dengan dunia. Itu muncul pada generasi ke-5 atau ke-4 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain setelahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yaji'u min ba'dihim." Setelah itu muncul generasi berikutnya, qaumun tasbiqu syahadatuhum aimanahum. Satu kaum yang syahadah mereka mendahului sumpah mereka. Jadi sedikit-sedikit belum diminta untuk sumpah sudah bersaksi, sudah bersumpah. Wa aimanuhum syahadatahum. Demikian juga
sudah bersumpah sebelum bersaksi, sudah bersaksi sebelum disumpah, padahal tidak diminta. Ini ciri-ciri orang yang terburu-buru, tidak memikirkan tentang bagaimana dampak akhirat karena sudah tenggelam dengan dunia. Dan terjadi sekarang orang-orang sudah masuk di namanya pengadilan, udah mau saksi palsu, mau bohong, mereka lakukan semuanya demi untuk dunia. Lihat juga saya sudah bahas pernah tentang lihat bagaimana para lawyer, pengacara yang tidak membela kebaikan, mereka tidak membela kebaikan, tidak membela kebenaran, mereka membela semakin bayar semakin banyak, semakin kriminal bisa dia bela, semakin cepat kaya. Dia enggak peduli. Itu termasuk dosa besar ya. Dosa-dosa besar ada aja lawyer. Sebagaimana saya sebutkan dalam pembahasan dosa-dosa besar. Yang lawyer-lawyer tersebut duitnya cepat banyak, memang sekali proyek bisa miliaran. Tapi yang dia bela adalah kemaksiatan, yang dia bela adalah keburukan. Kliennya adalah penjahat besar, uangnya banyak. Saya ketemu beberapa teman-teman lawyer begitu, ya Allah Ustaz saya berhenti Ustaz. Kenapa? Waduh, dia menyesal. Kenapa? Karena tadi duitnya cepat banyak tapi ini sudah berkhianat, saksi palsu, semuanya dilakukan. Tapi yang berikutnya, hadis berikutnya masih ada 2 hadis ya. Insyaallah kita cepat. Sami'tu Khabbaban dari Qais, dia berkata sami'tu Khabbaban wa qad iktawa yauma idzin sab'an fi batnihi. Khabbab ketika itu sedang melakukan kai di perutnya sebanyak 7 kai, yaitu pengobatan dengan besi yang dipanaskan ya. Wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bil maut. Kalau bukan Rasulullah SAW melarang kami untuk berdoa minta mati, tentu aku akan berdoa agar aku segera meninggal. Kenapa? Inna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madaw wa lam yanqushum ad-dunya bi syai'. Sungguhnya para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah meninggal dan dunia ya tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa inna asabna minad dunya ma la najidu lahu mawdiyan illa turab. Dan kami tidak mendapatkan dari dunia kecuali yang hanya kami gunakan untuk bangun bangunan. Jadi maksudnya apa? Khabbab ini adalah seorang sahabat yang mulia. Dia hidup agak umurnya dipanjangkan. Dan dia cerita, kami punya teman-teman sahabat-sahabat dahulu yang mereka meninggal dalam kondisi susah. Mereka tidak dikasih dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pahala akhirat mereka sempurna. Kami enggak, kami ini dikasih panjang umur dan kami dapat dunia. Dan dalam hadis disebutkan beliau sedang bangun tembok. Yang dunia tersebut kami hanya untuk bikin rumah, untuk bikin ini. Dia khawatir bahwasanya pahala akhiratnya berkurang. Ini waroknya para sahabat. Makanya dalam riwayat Umar bin Khattab ketika melihat seorang bawa uang, dia bilang buat apa? Buat beli makan ini. Kata Umar, apakah setiap kau ingin beli makanan kau beli? Maksudnya semua keinginan duniamu kau penuhi, tidak harus demikian hidup ini. Tidak semua kau punya, meskipun kau punya duit, tidak berarti semua keinginan duniamu harus apa kau penuhi, karena ada hisapnya. Kita bukannya punya duit kemudian kita hidup miskin, enggak boleh. Tapi tidak semua. Saya ingin punya ini, terus kita lakukan semuanya. Umar ingatkan, karena kenikmatan dunia yang berlebihan ini akan mengurangi jatah kita di alam barzah dan demikian juga jatah di akhirat berupa kenikmatan akhirat akan mengurangi. Kemudian Umar menyebutkan ayat Allah, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Sungguhnya kenikmatan kalian dunia telah menghilangkan kenikmatan kalian di akhirat. Maka ini peringatan bagi kita yang disampaikan oleh Khabbab dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita kalau punya sesuatu tidak semua harus kita belikan. Benar duit banyak ya bolehlah beli, tapi bukan setiap Anda beli ada mobil baru beli lagi. Meskipun duitmu triliuner enggak. Kamu ya sedekahlah untuk bangun istana di akhirat. Jadi tidak semua dunia yang kita inginkan meskipun kita punya harus kita penuhi. Toh ujung-ujungnya kata Khabbab, dunia kita tidak dapat hanya cuma bikin bangunan. Bikin tambah bangunan lagi. Ya, bangunan di akhirat dipikirkan. Jangan cuma bangunan di dunia saja ya. Taib, ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya maknanya sama ya. Juga dari Khabbab bin al-Arat radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat yang lain dikatakan wa huwa yabni ha'itan lahu. Dia sedang membangun tembok atau rumah milik dia, maka dia mengatakan sahabat-sahabatku dulu meninggal dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Jadi pahalanya apa? Sempurna. Adapun aku mendapatkan sebagian dunia. Jadi khawatir bahwasanya pahalanya tidak sempurna. Makanya di antara ketika para ulama bahas tentang Khadijah radhiyallahu anha,
dia adalah wanita terbaik. Khadijah radhiyallahu anha wanita terbaik. Kata para ulama karena Khadijah meninggal dan belum dibukakan dunia sama sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah menemani Nabi dalam kondisi sulit dan dia meninggal ketika benar-benar Nabi dalam kondisi sulit. Itu pada sekitar tahun 10 kenabian. Setelah Khadijah meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah lagi, kemudian Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, baru kemudian ada sedikit kenyamanan. Rasulullah SAW punya rumah, menjadi kepala negara. Maka apa yang dihadapi oleh Khadijah tidak pernah dihadapi oleh istri Nabi yang lain. Kata sebagian ulama, kenapa Allah ingin menyempurnakan pahala siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena dia tidak pernah dapat dunia sama sekali. Ya. Sehingga pahala akhiratnya sempurna. Jadi intinya dunia ini sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, dunia tidak dicela dari hakikatnya dan tidak dipuji dari hakikatnya. Dia menjadi tercela atau terpuji tergantung pelakunya, tergantung penggunanya. Kapan digunakan dunia dengan tepat, maka kata Nabi, ni'mal ma'unah, sebaik-baik teman dunia tersebut. Ya, sebaik-baik teman dunia tersebut. Kapan tidak digunakan dengan cara yang tepat, maka seburuk-buruk teman akan menjadi beban di akhirat kelak. Ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi masukan bagi saya, bagi ibu-ibu. Kalau beli tas jangan sering-sering ya. Alhamdulillah demikian saja. Ibu rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kajian kita insyaAllah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.